bijak dalam berbelanja itu penting untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Bank Indonesia juga terus mendorong kepada masyarakat untuk memanfaatkan pembayaran non tunai. Nah, sehingga kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang mempunyai mempunyai keberuntungan dengan daya beli yang lebih tinggi itu agar juga tidak tidak membeli barang terlalu berlebihan, sehingga tidak mengurangi pasokan yang ada di pasar, dan dengan ada pasokan yang ada di masyarakat ini, ada masyarakat lain yang masih bisa mengakses atau mendapatkan barang jasa yang dibutuhkan. Benang pengamannya itu jadi sejajar. Ya, jadi sejajar. Kalau yang 2016 itu ada yang di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Radar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Umi Pramudia bisa kembali hadir menyapa Anda di program Dialog Khusus. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2022, di mana biasanya ada momen besar gitu ya, yaitu Hari Natal dan Tahun Baru. Momen ini memang dijadikan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, dan juga aktivitas masyarakat juga cukup meningkat. Biasanya ya ada tradisi juga kalau misalnya dalam Natal itu juga ada pembagian angpau dan segala macam. Kemudian juga ini berdampak kepada meningkatnya belanja dan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga begitu. Dan tingginya belanja ini dan penggunaan uang rupiah untuk bertransaksi harus diimbangi dengan perilaku masyarakat, yaitu bijak berbelanja. Tujuannya untuk menstabilkan harga dan merawat rupiah gitu. Untuk membahasnya bersama saya sudah hadir dua narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya ingin menyapa Pak Aswin Kosotali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya. Apa kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan yang kedua narasumber saya sudah hadir juga, ada Pak Suhermanto, pejuang rupiah Bank Indonesia Tasikmalaya. Apa kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ya, baik. Saya ingin ke Pak Aswin. Tadi sudah disampaikan di awal, memang di penghujung tahun ini setiap tahun memang ditunggu-tunggu nih. Iya. Ada perayaan Natal, kemudian juga ada Tahun Baru, di mana masyarakat euforianya luar biasa, dan itu juga dibarengi yang namanya Hari Besar Gagawan, biasanya juga dibarengi dengan belanja gitu. Masyarakat kan biasanya kumpul-kumpul, akhir tahun juga begitu juga kumpul-kumpul. Nah, ini juga sebenarnya dari sisi ada sisi positifnya, ada di sisi negatifnya. Kalau misalnya kita bisa dikatakan entah berkah ataupun musibah gitu Pak, karena ini harus dibarengi dengan resiko peningkatan harga beberapa komoditas. Di pasaran nih udah ada nih naik turun, fluktuasi harga gitu ya. Dan saya ingin gambaran nih dari Pak Aswin sendiri, sebenarnya asesmen risiko inflasi di penghujung tahun ini seperti apa nih Pak penjelasannya? Baik, Pak Ilmi Hatunun, pertanyaannya. Ya. Sebelum saya menjawab mengenai inflasi, pertama-tama tentunya kita patut bersyukur bahwa kita melewati 2022 ini dengan situasi pandemi yang terkendali, sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali normal seperti sebelum COVID. Dan ini tentunya juga aktivitas normal ini, aktivitas masyarakat yang normal, aktivitas ekonomi yang meningkat ini juga diimbangi dengan inflasi yang meningkat sejak awal tahun. Namun demikian, kerjasama yang bagus, koordinasi yang bagus antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia dan seluruh pemangku
kepentingan di situ, alhamdulillah bisa meredam tekanan inflasi yang kuat pada awal tahun, sehingga dalam semester 2 itu ada kecenderungan inflasi mulai menurun, baik di nasional, Jawa Barat dan juga di Tasikmalaya. Namun demikian, seperti yang disampaikan oleh Kang Hilmi tadi, bahwa menjelang Desember ini, karena tadi ya ada Nataru, ada juga Natal dan Tahun Baru, aktivitas masyarakat semakin meningkat, dan tentunya ini juga berimbas pada tekanan inflasi kita. Nah, sebagai informasi, pada bulan Desember, bulan November kemarin, itu inflasi di kota Tasikmalaya sebagai sister city dari seluruh kabupaten kota yang ada di Priangan Timur, atau kota menjadi survei inflasi oleh BPS, itu mencatat inflasi sebesar 0,18 mantuman. Artinya ada kenaikan inflasi 0,18% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu bulan Oktober. Nah, artinya bahwa pada bulan November ini, yang sebelumnya itu sudah mulai ada penurunan, November sudah mulai meningkat lagi. Nah, artinya pada bulan November ini ada kenaikan harga-harga secara umum di kota Tasikmalaya, kenaikan harga-harga komoditas di Tasikmalaya, yang kalau kita bandingkan pada sebelumnya, di bulan Oktober itu kita justru mengalami deflasi. Pada bulan November ini kita mengalami inflasi 0,18% mantuman. Sehingga secara keseluruhan, kalau kita ambil dari awal tahun sampai dengan Januari sampai dengan November ini, kita sudah mencatatkan inflasi sebesar 6,09% selama satu tahun, sama Januari sampai November ini. Dan kalau kita bandingkan secara dengan periode yang sama tahun yang lalu, inflasi adalah 6,58%. Bisnis inflasi ini adalah lebih besar atau di atas dari target inflasi kita sebesar 3 ± 1%. Nah, terus apa yang membuat komoditas apa yang mendorong inflasi di bulan November ini? Nah, kalau kami melihat membedah inflasi ini, kita membagi dalam 3 kategori, atau yang kita sebut dengan disagregasi inflasi, yaitu inflasi dari kelompok volatile food atau kelompok bahan makanan yang volatile, inflasi yang disebut oleh administered price atau harga-harga yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, ataupun dan inflasi dari komoditas-komoditas yang ada kelompok core inflation, yang karena dorongan dari supply dan demand. Nah, kalau kita lihat dari volatile food, inflasi November ini dipicu oleh komoditas telur ayam meras, kemudian juga tomat dan tempe. Nah, sedangkan pada kelompok administered price itu adalah komoditas yang disumbang dari kelompok ini adalah komoditas rokok kretek filter. Nah, ini karena ada kenaikan cukai dari periode sebelumnya dan masih berdampak pada kondisi saat ini. Dan yang berikutnya adalah dari sisi core inflation atau CI, yang kita singkat dengan CI, itu adalah terkait dengan peningkatan harga di sektor pemeliharaan ataupun jasa-jasa lainnya. Nah, tapi selain tadi komoditas menyumbang inflasi, ada juga komoditas menyumbang deflasi, seperti cabai rawit, ya kan, aneka cabai lah, cabai rawit, kemudian ada cabai hijau, ada juga beras yang bulan lalu menunjukkan peningkatan, sekarang menunjukkan penurunan, dan juga besi beton. Jadi ada komoditas yang meningkat, juga ada komoditas yang harganya menurun, tapi secara keseluruhan jadi peningkatan harga yang kita sebut inflasi, yaitu sebesar 0,18% mantuman di bulan November ini. Nah, tentunya saat ini kita memasuki bulan Desember. Betul. Ya kan? Nah, seperti biasanya polanya kalau Desember itu ada kenaikan, ada aktivitas masyarakat yang meningkat, yang Mas Helmi sampaikan tadi, sehingga akan diikuti oleh kebutuhan masyarakat juga meningkat. Nah, ini yang kemudian biasanya pada Desember ini ada tekanan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
Untuk itu kami Bank Indonesia tentunya menghimbau ya kepada seluruh lapisan masyarakat, seluruh masyarakatnya di Tasik dan juga di Periangan untuk menjaga perilaku konsumsi. Nah, bagaimana kita menjaga perilaku konsumsi ini? Ini adalah dengan tetap bijak dalam berbelanja. Bijak dalam berbelanja itu penting untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Jadi kita tidak belanja berlebihan, belanja sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu namanya bijak dalam berbelanja. Nah, harapannya inflasi di bulan Desember ini dapat lebih kita kendalikan dan tentunya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Nah, itu Pak. Ya, memang betul ya Pak. Kalau misalnya kemarin beberapa harga dicek di pasaran yang paling ngetera itu antara paling naik biasanya yang dikeluhkan ibu-ibu itu. Ibu, ya. Lelah. Karena itu ada makna tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mas. Tapi saya tambahin sedikit Mas Elmi. Nah, di November ini kan harga cabai sudah mulai turun kan. Sementara 2-3 bulan lalu itu harga cabai yang mendorong inflasi. Nah, ini tidak lepas dari program yang dijalankan oleh pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, dan juga Bank Indonesia dan seluruh stakeholder yang terkait dan rangka gerakan nasional pengendalian inflasi pangan. Oke. Nah, itu. Tapi yang pasti tadi sebenarnya tipsnya adalah kadang masyarakat itu kalau ada momen-momen besar itu kebutuhannya padahal sebenarnya harusnya secukupnya. Secukupnya. Kita bahas kita lebih dalam lagi. Ya, siap. Saya ingin ke Pak Hermanto nih Pak, sebagai pejuang rupiah. Tadi kan sudah dibahas memang di akhir tahun momen-momen besar itu masyarakat sibuk berbelanja karena memang ada momen kumpul-kumpul, ada libur juga gitu, dan apalagi kemarin nih di bulan Agustus ada uang baru tahun emisi 2022 tuh. Walaupun itu sebagian mungkin masih jarang dan kalau masyarakat pegang tuh masih agak-agak sering dilihat-lihat gitu. Masih aneh gitu. Nah, ini bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengantisipasi lonjakan dan strategi apa nih untuk pemenuhan kebutuhan uang kartal di masyarakat? Seperti apa nih Pak Serman? Baik, Mas, terima kasih atas ini ya pertanyaannya. Mungkin kami dari tim Berjuang Rupiah Bank Indonesia Tasikmalaya mungkin akan memberikan inputan atau semacam masukan terkait dengan menjelang Nataru, Tahun Baru dan Natal. Itu kami sebagai pejuang rupiah salah satu untuk memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru. Bank Indonesia Tasikmalaya telah menyiapkan uang rupiah sebesar 1,6 triliun dengan asumsi untuk kebutuhan masyarakat uang kartal sewilayah Periangan Timur yang mungkin notabene 1,29. Ya. Jadi secara keseluruhan bahwa Bank Indonesia Tasikmalaya masih mengcover untuk kebutuhan masyarakat Periangan Timur. Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya untuk uang pecahan kecil atau PK, sebagaimana tradisi masyarakat khususnya di Periangan Timur menjelang Natal dan Tahun Baru, Bank Indonesia itu setelah menyediakan pelayanan penukaran uang kecil melalui karena sekarang ini kan disarankan untuk ke perbankan semua. Jadi masyarakat kita sarankan penukaran melalui perbankan sewilayah Periangan Timur lah, khususnya untuk pelayanan penukaran uang kecil. Ditambah dengan adanya kemarin uang pecahan baru yang notabene masyarakat saya juga yakin sebagian masih banyak yang belum pegang, belum ada yang belum juga. Oleh karena itu kita sering memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Dan seiring meningkatnya transaksi ekonomi masyarakat saat Natal dan Tahun Baru dan sejalan dengan digitalisasi sistem pembayaran, selain menyiapkan uang tunai, Bank Indonesia juga terus mendorong kepada masyarakat untuk memanfaatkan pembayaran non tunai. Antaranya melalui QRIS, e-wallet, uang elektronik, kartu debit atau kredit sebagai alternatif alat untuk pembayaran yang lebih cemuh
Mungkin apa itu Pak? cemuh itu mungkin lebih awet tuh, greget. Mungkin bisa saya tambahkan dikit. Greget lagi. Jadi cemuah itu adalah kepanjangan adalah cepat, mudah, murah, aman dan handal. Biar lebih ini jadi enak gitu ya nyebutnya. Ya tadi terkait dengan peredaran uang ini ya masyarakat, tadi Pak Surmanto mengatakan memang sebagian masih ada yang suka tertukar-tukar gitu karena belum biasa. Karena tadi untuk penukaran itu Pak, sekarang itu dengan dipermudah bisa di mana aja. Tapi yang sekarang itu pemerintah mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi non tunai gitu. Karena sekarang juga memang saya lihat di beberapa outlet atau warung-warung kecil juga itu hanya udah bisa kita bayar dengan kris dan segala macam gitu ya. Betul. Karena nanti akan didorong ke sana untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan uang fisiknya gitu. Betul. Oke, saya ingin ke Pak Asul lagi. Tadi sudah dijelaskan sudah cukup padat gitu ya terkait dengan keharusan masyarakat untuk bijak dalam memenuhi kebutuhannya, jangan sampai menimbulkan inflasi yang berlebihan dan berdapatnya ya akan ke harga-harga yang semakin tinggi. Nah, yang selesai ini terkait risiko inflasinya Pak. Dampaknya dari inflasi jangka pendek kemudian menjelang Nataru yang dapat terjadi sebenarnya apa aja Pak? Ya, tentunya karena tadi ya aktivitas masyarakat meningkat, permintaan terhadap barang jasa meningkat, tentunya akan menimbulkan risiko inflasi. Dan inflasi ini adalah kecenderungan akan harga secara umum dalam satu periode tertentu. Nah, dengan kondisi yang saya sampaikan tadi, tentunya dengan inflasi itu tadi, karena permintaan yang tinggi dan pasokan yang terbatas, akan meningkatkan harga komoditas barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kenaikan harga ini, barang jasa yang dibutuhkan masyarakat itu tentunya akan mengurangi daya beli masyarakat kita. Nah, sehingga kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang mempunyai keberuntungan dengan daya beli yang lebih tinggi itu agar juga tidak membeli barang terlalu berlebihan, sehingga tidak mengurangi pasokan yang ada di pasar, dan dengan ada pasokan yang ada di masyarakat ini, ada masyarakat lain yang masih bisa mengakses atau mendapatkan barang jasa yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai contoh begini, sehingga sebagai contoh, misalkan kita beruntung ya karena punya kemampuan ekonomi yang lebih baik, ya, kita jangan mengkonsumsi barang-barang yang bersubsidi, misalkan seperti itu. Misalkan begini, terkait minyak goreng, ya kan. Kalau kita mampu ya jangan beli yang bersubsidi, yang disubsidi. Yang bersubsidi atau minyak curah. Betul. Atau kita punya kendaraan, jangan sampai kita mengkonsumsi BBM yang disubsidi, misalkan Pertalite atau atau subsidi Pertalite ya, BBM subsidi Pertalite. Yang paling banyak ini Pak, biasanya di gas. Seperti itu. Gas juga sama ya. Ya, seperti juga gas gitu kan. Nanti kita membeli, kalau kita memang mampu ya kita beli yang tidak bersubsidi, karena memang subsidi itu untuk kebutuhan masyarakat yang belum beruntung ya. Betul. Nah, sementara kalau memang kita masyarakat punya pendapatan lebih, ya kita beli yang non subsidi. Nah gitu ya. Jadi supaya nanti tidak terjadi kelangkaan barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum. Kira-kira itu dampaknya. Kalau misalnya soal tadi Pak, misalnya masyarakat diimbau untuk tidak melakukan belanja berlebihan. Kalau di berita-berita kan banyak juga ada kayak nimbun gitu Pak. Itu juga sama dampaknya Pak? Sama, karena ini ya, pada saat kita bicara mengenai inflasi, kita kan bicara mengenai harga. Harga itu ada pertemuan antara supply dan demand. Betul. Nah, kalau itu nggak ketemu pasti akan berdampak pada harga. Nah, kalau masalah tadi pertanyaan Kang Hilmi mengenai penimbunan itu akan mengurangi pasokan yang ada di pasar. Iya, betul. Nah, dengan pasokan yang berkurang ini sementara permintaan tetap atau naik, ya tentunya akan berimplikasi pada kenaikan harga barang dan jasa yang diperoleh masyarakat. Nah, itu tentunya kenapa penimbunan itu menjadi salah satu yang menjadi perhatian pemerintah agar tidak terjadi penimbunan barang yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti itu.
Tapi yang paling menarik itu Pak tadi terkait dengan kesadaran masyarakat. Ya. Kalau kita sudah merasa mampu ya jangan beli yang bersubsidi lah. Misalkan gini, mobil kita ratusan juta, belinya yang bersubsidi atau pertalite gitu. Nah, ini kan itu harus sadar diri lah gitu ya Pak. Mata revolusi mental ini. Itu jawabannya. Kita nanti bahas lagi. Ya, baik, saya ingin ke Pak Suhermanto. Tadi sudah dibahas sedikit nih terkait dengan peredaran uang di masyarakat, apalagi kan jelang momen Natal dan Tahun Baru ini banyak sibuk yang berbelanja karena efek kegembiraannya meluas gitu, masyarakat sibuk. Kemudian ini yang harus dicermati terkait peredaran uang tersebut. Nah, peran strategi apa yang dilakukan dari Bank Indonesia agar uang tersebut tetap bisa apa istilahnya layak edar gitu dan mudah dikenali. Ini sepele sih sebenarnya Pak. Betul. Sepele. Dampak. Cuman masyarakat barangkali butuh dijelaskan lagi seperti apa memperlakukan uang itu. Ternyata ada caranya gitu, tidak seperti yang istilahnya dilipat dan segala macam. Silakan Pak, seperti apa? Terima kasih. Jadi kebetulan memang Bank Indonesia itu salah satu instansi yang dipercaya masyarakat untuk mengolah uang dan untuk mengedarkan terhadap kebutuhan uang terhadap masyarakat. Jadi dalam kiatnya Bank Indonesia sendiri ini menyediakan uang rupiah kartal yang berkualitas dan dalam menjaga integritas uang rupiah tersebut sehingga menjadi salah satu simbol kedaulatan negara. Selain itu, uang layak edar juga memberikan kenyamanan terhadap masyarakat dalam bertransaksi bagi masyarakat dan untuk mempermudah bagi masyarakat mengenali ciri-ciri keasilannya itu sendiri. Terus yang selanjutnya untuk menjaga menjaga kualitas uang rupiah, Bank Indonesia juga telah melakukan penguatan terhadap komponen-komponen uang rupiah beredar saat ini, yaitu pada 3 aspek sebagaimana yang ada pada uang baru tahun emisi 2022. Yang pertama, penguatan desain uang agar mudah dikenalin antara lain melalui meningkatnya kontras warna yang lebih cerah. Betul. Masyarakat mungkin tidak ragu ya untuk memilah-milah pecahan. Meningkat selisih ukuran juga berpengaruh karena kalau yang lama itu kan perbedaannya sangat sedikit ya. Sedangkan ini emang didesain ukurannya lebih selisihnya lebih kelihatan dibanding yang tahun 2016. Jadi itu untuk lebih memudah untuk bagi masyarakat untuk mengenali keciri-cirian uang rupiahnya itu sendiri. Dan yang kedua, dalam penguatan unsur pengamanan uang yang security feature agar semakin sulit dipalsukan. Antara lain menggunakan benang pengaman teknologi terkini microlenses yang sebagai best practice internasional penguatan unsur pengaman ultraviolet UV dengan perluasan selebaran luas area UV dan keragaman warna penggunaan teknologi tinta berwarna dengan menambahkan fitur magnetic ink dengan memiliki efek gerak dinamis pada pecahan besar of me sebagaimana best practice internasional. Di pada saatnya kalau kita melihat bentuk warnanya itu dengan gerak-gerakan itu warna akan lebih cerah dibanding yang sebelumnya. Yang ketiga, penguatan terhadap bahan uang durable paper agar semakin panjang masa usianya. Jadi di dalam ini mungkin dalam bahan ini lebih ditambahin yang lebih agar masa beredarnya uang itu sendiri tahan lebih lama dibanding yang sebelumnya. Bukan yang sebelumnya juga jelek ya, cuman ini udah bagus, cuman ini lebih bagus kan itu. Artinya gitu, dengan antara lain melalui penyeragaman berat gambar juga. Dalam penyeragaman sebelumnya berat uang itu sendiri beraneka ragam, tidak sama-sama. Tapi dengan uang yang emisi 2022 ini diseragamkan beratnya, sehingga menjadi sama dengan berat 90 GSM. Sehingga tidak mudah lusuh ataupun tercoret dengan tampilannya. Dalam meningkatkan kualitas uang yang beredar di masyarakat, antara lain melalui
clean money policy, yaitu Bank Indonesia terus berupaya melakukan kegiatan penukaran dengan sistem kas keliling, artinya ke pasar-pasar supaya untuk menarik uang yang sudah lusuh, kita tarik supaya menjadi masyarakat menjadi pemilikan uang yang tadi yang telah disebutkan tadi, uang layak edar, yang uang yang tidak layak edar Bank Indonesia tarik, sehingga untuk mendapatkan uang yang layak edar untuk masyarakat lebih mudah dengan adanya kegiatan-kegiatan kas keliling yang notabene kita rutinitas yang sudah dijadwalkan dalam setahun ataupun kita dalam per bulan kita lakukan ke berbagai daerah yang notabene memang yang sering masih sulit kejangkau untuk datang ke Bank Indonesia. Dan terkait dengan uang rusak, kita juga diinformasikan ke masyarakat. Uang rusak itu kan Bank Indonesia memberikan pelayanan khususnya di hari Kamis. Dan pada prinsipnya sebenarnya bank-bank, seluruh bank itu sebenarnya juga bisa melakukan pelayanan, karena dia juga punya kewajiban untuk menampung uang-uang rusak. Cuma memang kadang masyarakat itu agak repot katanya kalau. Tapi sudah kita sampaikan. Jadi pada prinsipnya untuk masyarakat yang memiliki uang rusak, kalau jauh dari Bank Indonesia, supaya menukarkan dengan bank yang terdekat. Betul. Jadi ntar bank itulah yang akan ke kita. Jadi itu. Terima kasih. Ya, tapi memang antusias masyarakat di uang emisi 2022 ini tinggi sekali. Dulu sempat viral tuh pas dikeluarkan ya. Betul. Karena dari teknologinya yang canggih, kemudian tadi tahan lama, dan yang paling, kalau saya pribadi nih Pak, yang paling suka sebenarnya ukuran. Ya. Ukurannya dinamis, itu pas. Dinamis. Iya, kalau yang sebelumnya kan agak repot tadi sebenarnya Pak. Tapi dengan uang ini penyesuaian. Jadi memang betul Mas, emang kita tambahin dikit terkait dengan emisi uang baru 2022 ini. Emang notabene kan masyarakat masih banyak yang belum ini ya, karena emang sempat waktu pertama pengeluaran kan terbatas dalam penukaran juga kan, karena antusias masyarakat itu untuk menghindari mungkin salah persepsi, sehingga bertahap sistem ininya supaya tidak menjadi bumerang buat kita, supaya pelayanannya lebih mengena dalam pelayanan untuk penukarannya itu. Tapi tadi Pak, saya penasaran sedikit terkait dengan uang rusak. Nah itu kan sekarang tuh banyak lah, ada berita-berita yang misalnya dia nabung kemudian rusak dimakan rayap, gitu. Nah ini saya ingin barangkali dijelaskan kalau misalnya kerusakan berapa persen sih kira-kira yang bisa ditukar gitu. Karena kemarin saya sempat juga lihat ada berita gitu, yang dan memang diantar gitu di bank, dan ternyata ada yang sebagian memang diganti gitu. Nah itu soal kerusakan persentasenya berapa Pak? Betul Mas, dalam kerusakan ini kita dalam itu ada mekanisme untuk penggantian uang rusak. Sejauh mana uang rusak itu akan diganti sepenuhnya ataupun tidak diganti dengan ukuran 2/3 dari uang, besarannya uang. Jadi kalau uang rusak kurang dari 2/3 akan diganti penuh. Tapi kalau lebih dari 2/3 itu tidak akan mendapat penggantian. Itu. Jadi itu harus hati-hati juga ya Pak. Kalau menabung itu jangan sampai dimakan rayap dan merugikan. Tapi kadang-kadang masyarakat kan betul. Ya kalau menabung sebenarnya di bank, aman uangnya, nggak makan rayap. Ke Pak Aswin Pak, situasinya kan memang ya pada faktanya hari ini walaupun tidak semuanya, sebagian ada kebutuhan pokok di masyarakat, di pasaran itu naik dan meningkat gitu. Nah perilaku kita menanggapi hal tersebut, masyarakat harus kayak gimana gitu? Apakah juga kan sama-sama malah takut nanti naik lagi, misalnya sama-sama juga beli sekarang, atau seperti apa dalam menghadapi situasi kenaikan harga ini? Terkait dengan kenaikan harga yang terjadi belakangan ini, nanti seperti saya sampaikan, kita mengimbau masyarakat untuk berperilaku berbelanja yang lebih baik. Nah, itu dengan apa? Dengan belanja bijak. Secara umum tadi disampaikan, belanja bijak itu adalah belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan ya. Dan yang kedua ya belanja sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu. Namun demikian, untuk
memudahkan masyarakat dalam bagaimana sih berbelanja secara bijak itu, kami ada punya jargon nih, Kak Helmi, yaitu dengan 3P. Nah, itu 3 jargon dengan 3P. Yang pertama adalah perhatikan harganya. Nah, itu yang P yang pertama, ya, perhatikan harganya. Nah, kita tahu bahwa sebelum kita membeli, itu kan, kita tahu bahwa harga kebutuhan barang dan jasa yang kita butuhkan itu harus mencerminkan nilai ekonominya. Nah, gitu. Kalau kita melihat satu barang itu mahal, ya kan, atau di atas nilai ekonominya, kita bisa melakukan, kita menahan untuk membeli, ya kan. Kalau kita tetap membeli, harga itu akan semakin naik terus, gitu kan. Atau kita menggantikan, mensubstitusi dengan barang-barang yang lain, yang mungkin bisa mensubsidi barang kebutuhan kita itu. Nah, sehingga dengan demikian harga barang tersebut karena permintaannya turun, harga itu juga akan kembali lebih rendah, akan kembali harganya akan turun juga karena permintaannya turun. Tentunya dengan asumsi pasokannya mencukupi, ya, seperti itu. Itu yang bisa dilakukan yang pertama dengan P yang pertama. Yang P yang kedua, periksa kualitasnya. Nah, gitu ya. Dengan demikian harapan kami masyarakat sebelum membeli itu memastikan aspek keamanan barang tersebut, ya kan? Apakah sudah ada izin kesehatan terkait barang tersebut dari Balai BPOM, ya, seperti itu. Kemudian juga apakah ada sertifikasi halalnya enggak, gitu. Termasuk bagaimana kemasannya sudah rusak atau tidak. Nah, kalau rusak pasti kan sudah terkontaminasi, ya, dan itu berbahaya. Nah, itu yang perlu dilakukan oleh masyarakat, ya, sehingga barang yang kita beli itu aman untuk kesehatan kita, tidak berisiko terhadap kita, bagai risiko karena sudah dibeli jadi risiko ekonomi, karena sudah dibeli nggak bisa kita konsumsi, atau risiko kesehatan dan juga risiko hukum dalam kita mengkonsumsi barang yang kita beli. Nah, itu P yang kedua tadi, ya. Nah, sekarang apa yang ketiga? Ini tadi yang saya sampaikan, pastikan kebutuhannya. Kita berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan. Nah, kita perlu memastikan kebutuhan kita secara bijaksana, sehingga terjadi keseimbangan, ya, antara demand dan supply tadi. Kalau kita belanja sesuai dengan keinginan itu nggak ada batasnya tuh keinginan itu kan. Nah, dan mungkin juga nanti juga nggak kita gunakan juga. Nah, dengan kita pastikan kebutuhan itu akan menjamin keseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar. Contohnya misalnya seperti ini, Kang Ilman. Misalkan harga telur nih, komoditas telur meningkat, nah, karena masa pasokan dan sebagainya, maka tindakan yang bisa kita lakukan adalah mengurangi kebutuhan telur, ya kan, mengurangi persentase kebutuhan telur kita agar permintaan itu tidak terlalu tinggi sambil kita menunggu pasokan yang meningkat. Kan sumber protein itu tidak hanya telur, ya kan, bisa ikan, bisa komoditas yang lain dan sebagainya, variasi seperti itu. Jadi kita mensubstitusi dengan barang-barang yang lain yang mungkin yang tidak berpotensi menimbulkan kenaikan harga lebih lanjut. Nah, itu. Ya, tadi itu dia 3P. Yang pertama adalah perhatikan harganya, periksa kualitasnya, dan pastikan kebutuhannya. Itu 3 tips itu jitu nanti kalau masyarakat dalam menghadapi tingginya harga yang memang saat ini terjadi. Saya ingin Pak Suhermanto, ini kan semua orang tuh kayaknya cinta memang sama duit karena dicari-cari. Cinta sama duit karena dicari-cari. Orang bekerja dari pagi sampai malam dan bahkan 24 jam ada yang bekerja. Tapi dalam memperlakukan uangnya ini, Pak, yang barangkali harus disampaikan ke masyarakat. Nah, kira-kira untuk menumbuhkan kecintaan terhadap rupiah dalam merawatnya gitu supaya baik-baik saja. Kemudian tadi umurnya kan kalau dirawat kan bisa lebih panjang. Kemudian cara menyimpan barang yang pelit teknis, karena kita sering, apalagi dulu-dulu mungkin ya, sekarang mungkin udah agak ini, bahkan nolnya sampai hilang tapi tetap beredar gitu misalnya, atau bahkan sudah ada yang kayaknya sobek tuh kemudian dipakai lakban. Itu kan masih ada terjadi di masyarakat. Gimana nih Pak Suhermanto, silakan. Baik, dalam hal menjaga kualitas uang rupiah agar tetap dalam kondisi yang tetap layak edar, tentu
ada beberapa hal yang mesti kita lakukan, khususnya ya pada masyarakat yang yang masih notabene dan dalam hal merawat uang masih kurang ini ya, apalagi terhadap masyarakat. Kadang kita sendiri aja nih yang kadang lupa ya kan, atau kita main lipat-lipat aja uang dari kembalian. Jadi dalam hal ini kami atau Bank Indonesia telah memberikan ada tip terkait untuk merawat uang supaya awet atau lama dalam masa beredarnya, itu dengan 5J. J itu jangan. Oke. Jadi yang J pertama, jangan dilipat. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan. Nah, itu kadang kita menerima uang kembalian itu suka nggak sengaja dilipat-lipat. Nah, itu salah satunya kan kadang ya notabene itu masyarakat masih banyak ya. Apalagi masyarakat yang biasa kita aja kadang yang pegawai atau yang pegawai bank sendiri aja kadang masih suka melipat. Dan karena itu sangat merusak untuk ketahanan uang itu sendiri dan mempercepat mudah robek, sehingga itu tidak disarankan, atau emang tidak disarankan, tidak boleh lah. Jika lebih baik kita taruh di dompet, dengan asumsi dompet yang dengan seukuran uang, sehingga uang itu akan baik-baik saja kan itu. Pada saat yang kita keluarkan lebih bagus lah. Terus dengan yang J kedua, jangan diremas. Nah, ini sering yang terjadi pada ini anak-anak nih biasanya nih. Iya, itu. Nih kalau anak-anak suka dapat uang langsung kurung-kurung gini, untul-untul nih. Salah satu itu sangat uang yang telah diremas itu akan sulit menjadi rapi. Karena pada saat yang udah diremas tuh, biar uang yang baru pun dia untuk nanti kalau dikembalikan ini juga dan bisa. Ini sehingga itu akan menjadi uang utlenya, jadi uang yang tidak layak edar. Jadi notabene akan mengurangi peredaran uang yang semestinya menjadi uang yang layak edar, ini menjadi uang tidak layak edar. Sehingga pada saatnya masuk ke BI itu akan diracik, akan dimusnahkan. Nah, itu yang J kedua. Terus berikutnya yang J ketiga, jangan dicoret. Nah, itu ditulis nama handphone tuh masyarakat tuh, kadang biasanya yang usil tuh Pak. Benar. Tapi emang notabene kalau yang suka coret-coret itu orang yang iseng ya. Iseng, betul. Dan biasanya juga kita pada saat sekolah nih, biasanya anak-anak sekolah yang suka iseng dengerin guru cerahannya ngajar, suka nyoret-nyoret atau ini ditulis nama gitu. Itu iseng juga. Betul, Pak. Kenapa? Kayaknya pengalaman pribadi. Emang bener Pak. Itu kita pengalaman. Itu karena akan tidak menjaga kebersihan uang tersendiri, karena akan mempengaruhi kode-kode nomor seri yang notabene menjadi samar ya. Sehingga kode seri itu, kode aman itu kan penting. Setiap warga negara dilarang juga untuk mencoret-coret itu. Nah, untuk rupiah, tanda keasilan uang rupiah itu sendiri. Sama bisa ini Pak ya, menutup unsur pengamannya ya dari betul, uang rupiah. Jadi bisa pada saat dicoret, kadang kan unsur pengamannya lepas tuh. Lepas ya, atau tutup ya. Terus J yang keempat, jangan di staples. Ini juga, nih biasanya ibu-ibu warung nih. Ibu warung nih sejuta supaya gampang katanya itu ya. Cuma stres pada pasar. Itu akan mengurangi kelayakan uang edar juga, karena pada saat staples kan dia uang itu bolong, kan menjadi uang rusak. Hingga uang itu akan menjadi util juga. Oleh karenanya tempatlah antara lain masyarakat menyimpan uang itu rupiah di kertas yang tempat yang ini ya, yang seukuran uang seukuran itu ya. Dompet itu kan pas. Tuh. Dan berpotensi akan menjadi merusak tanda-tanda keaslian uang rupiah itu sendiri. Nah, itu J yang keempat. Dan J yang kelima, jangan dibasahi. Ini yang sering terjadi tuh biasanya nih ibu-ibu atau bapak-bapak yang jualan ikan nih. Ikan ya kan, dia pastikan tangan basah kan, selalu basah. Ini walaupun uang baru pun basah juga. Sehingga beberapa cara yang bisa dilakukan masyarakat dalam menyimpan uang rupiah yang bijak, antara lain masyarakat menyimpan rupiah di tempat yang bersih dan tidak lembab. Upaya ini akan mencegah uang terkena air, sehingga akan menambah kualitas uang itu sendiri
sehingga masa beredarnya pun akan panjang. Ya kalau misalnya tadi kan sebenarnya udah dijelasin juga ya terkait dengan manfaatnya ya, intinya merawat uang itu selain juga bisa lama, apalagi Pak kira-kira? Dalam untuk pemanfaatannya, satu, meningkatkan usaha edar uang rupiah, itu. Yang kedua, unsur pengaman uang rupiah akan terjaga, sehingga untuk memudahkan masyarakat dalam mengenali ciri-ciri kehasilan uang rupiah itu sendiri. Terus yang ketiga, meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat uang rupiah. Dan yang keempat, kedaulatan, untuk kedaulatan uang rupiah di wilayah NKRI. Ya. Nah itu kadang-kadang kayak kita itu sepele kayak tadi tuh staples atau istilahnya di hektar lah. Misalnya yang 2000-an biar 10.000 jadi 5 lembar. Itu juga agak ini. Dan itu Pak kalau misalnya yang paling apa ya, kalau di hektar atau di staples itu kalau bukanya gitu kadang-kadang bisa sobek kan Pak. Betul. Benar, makanya ini harus diperhatikan. Tadi Pak Suhermanto sudah menjelaskan mulai sekarang barangkali mulai dari diri kita sendiri ya Pak. Dari kita sendiri. Emang yang dimulai dari kita. Merusak dengan perilaku yang sebenarnya itu sudah biasa, padahal ternyata merusak. Misalnya dilipat-lipat atau diremas-remas. Ini yang suka nyawer nih, dilempar-lempar. Gitu Pak. Sempet ada katanya, pernah ibu-ibu bilang gitu. Bu, jangan di stapler Bu, itu rusak. Pak, ini kalau di stapler enak Pak, aja nggak berantakan uangnya. Iya, rapi katanya. Padahal merusak ya perilaku itu. Rapinya salah katanya. Kurang pas ya. Maksudnya baik caranya. Jadi kurang pas, memang rapi dia, nggak lepas-lepas. Ya luar biasa kita mendapat pelajaran walaupun sedikit tadi terkait dengan uang. Jadi perilaku kita terhadap uang itu ya ada cara-caranya. Yang paling sederhananya tidak boleh staples, kemudian tidak boleh diremas-remas, tidak boleh melipat, dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suhermanto. Dan ini terakhir nih Pak Aswin. Ini kan perilaku masyarakat ya tidak bisa dipungkiri lah, euforia menyambut tahun baru, kemudian Natal nih untuk saudara-saudara kita yang merayakan. Kira-kira apa yang harus dilakukan atau menyikapi dua momen besar di Natal dan Tahun Baru ini, menyikapinya masyarakat kita itu seperti apa nih Pak? Oke Mas Yoni, jadi seperti tahun-tahun sebelumnya, itu kan mendekati atau dalam menyikapi perayaan Natal Tahun Baru ini selalu diikuti dengan lonjakan permintaan kebutuhan pokok. Nah, tentunya ini akan memberikan dampak terhadap inflasi kita. Sehingga kami menghimbau agar masyarakat itu menyikapinya dengan apa yang disampaikan tadi mengenai belanja bijak, yaitu belanja sesuai dengan kebutuhan. Hal ini penting karena dengan belanja sesuai kebutuhan ini akan menjaga pasokan tetap terjaga. Dengan pasokan yang terjaga ini akan menekan terhadap potensi kenaikan harga, sehingga harga bisa stabil, inflasi bisa stabil, dan semua masyarakat bisa terpenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Gitu. Terus yang kedua, tadi menyimpulkan dari diskusi kita pada saat ini, selain tadi ya periode Natal tahun baru itu diikuti dengan dicirikan dengan tingginya permintaan terhadap barang dan jasa, tapi juga ditandai dengan tingginya permintaan terhadap uang kartal, uang kertas dan uang logam kita, karena transaksinya meningkat seperti tadi. Nah, terkait dengan ini, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi dengan uang kartal, dan menggunakan uang kartal, uang kertas dan uang logam, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menyiapkan uang rupiah kartal, uang kertas dan uang logam dalam jumlah yang sangat cukup. Tadi sampaikan Pak Hermanto, kita menyiapkan 1,66 triliun untuk kebutuhan masyarakat seluruh Priangan Timur dalam rangka menghadapi kebutuhan Natal dan Tahun Baru. Nah, jumlah ini jauh dari cukup, lebih tinggi dari kebutuhan masyarakat yang kami perkirakan sekitar 1,29 triliun. Nah, jadi masyarakat tidak perlu khawatir untuk terhadap kebutuhan uang kartal dalam transaksi menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah, selain itu juga
kami juga mendorong masyarakat, selain berbasis secara tadi ya dengan menggunakan uang kartal, kami juga mendorong masyarakat untuk menggunakan transaksi secara non tunai, yaitu menggunakan berbagai kanal pembayaran ataupun instrumen pembayaran yang sudah disebutkan oleh Pak Hermanto tadi, apakah menggunakan kris, apakah menggunakan e-wallet, uang atau menggunakan uang elektronik, atau menggunakan kartu kredit atau kartu debit, yang semua itu agar transaksi kita menjadi transaksi yang cememuah, cepat, mudah, murah, aman dan handal. Nah, seperti itu. Kita dorong masyarakat juga menggunakan transaksi secara non tunai. Nah, itu selain itu juga kami mengharapkan selama periode Natal dan Tahun Baru ini, Bank Indonesia juga kami menghimbau masyarakat agar dapat menerapkan nilai-nilai cinta, bangga dan paham rupiah. Nah, kenapa ini penting? Dan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai itu adalah dengan cara merawat dan menjaga rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan sebagai simbol kedaulatan bangsa. Nah, sehingga uang rupiah yang beredar dengan cara kita memahami dan menerapkan nilai-nilai dari cinta, bangga dan paham rupiah ini, rupiah yang beredar tetap dalam kondisi layak edar. Dan rupiah semakin dicintai oleh masyarakat dan berdaulat di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Walaupun terlihat sederhana merawat uang itu, ternyata dampaknya luar biasa. Luar biasa. Kedaulatan. Jadi uang itu salah satu simbol Setuju. kedaulatan sebuah negara. Oke. Nah, gitu. Terakhir juga saya ingin ke Pak Hermanto. Ini kayaknya sudah pegang uang ya, Pak. Kayaknya mau bagi-bagi apa gimana nih, Pak? Ini tadi ada informasi nih, kita suruh menunjukkan ini uang-uang yang baru ini. Gimana? Karena ini masyarakat mungkin sebagian harusnya untuk perbandingan ada yang 2016-nya nih. Ini pecahan yang 2022 nih. Iya. Ada pecahan berapa aja, Pak? Bisa dijelaskan? Ada 100.000. Betul. Ya, yang notabene sebenarnya gambar tidak beda, sama. Hanya kecerahannya. Ya kan, lebih cerah dibanding tahun yang 2016. Ini yang 2000. Nah, untuk yang pecahan X juga sama, yang 50.000 aja. 50.000. Itu lebih ini kalau saya lihat lebih cerah gitu ya. Lebih terang. Fresh Dan ya. Mungkin kita bahasnya lebih mudah lah. Iya. Kalau kita kalau ngeliat dari lebih fotonya, kalau ngeliat ya. gambarnya juga lebih ini. Sama itu. Terus yang 20.000. Warna masih. Jadi secara ini gambar di desain itu tidak ada berubah. Hanya mungkin lebih mempermudah dan mempercerah warna. Terus kontras terkait warna, ya. Terkait dengan ini benang pengamannya ini kalau dari 7 ini mata uang ini 7 pecahan. Iya, 7 pecahan. Ini benang pengamannya itu jadi sejajar. Ya, jadi sejajar. Kalau yang 2016 itu ada yang di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Oh iya. Nah, kalau sekarang udah jejer. Syarat ini bahasa ini sisi yang sama ya. Sisi yang sama dan sejajar lah ini tuh. Kalau kita jajarkan begini lurus. Dan terkait dengan nomor serinya juga nih. Ya. Nomor seri sekarang jadi lebih hat-trick ya. Kalau biasanya kan di pinggir sini semua kan. Betul. Nah, oh iya. Kalau sekarang satu berdiri, satu nyamping. Gitu. Kalau soal ukuran nih Pak. Kalau untuk ukuran itu beda apa? Untuk ukurannya itu emang ini selisihnya lebih jauh. Setiap pecahan. Jadi semakin nominal, semakin kecil semakin kecil. Semakin nominal. Jadi nominal semakin kecil semakin kecil ukurannya. Panjangnya makin kecil ya. Betul Pak. Lebarnya tetap sama Pak. Lebar sama. Oke. Jadi sekarang itu ada 7 pecahan. Sama juga. Sama sebenarnya sama 2016 pun sama ada 7 pecahan. Cuman di 2016 itu kan ada disertai dengan logam. Uang logam. Kalau sekarang khusus hanya untuk kertasnya aja. Berarti logamnya tidak ada gitu. Tuh. Jadi itu untuk melihat. Cintai uang Anda. Jadi nyarinya susah juga. Tepat nyarinya susah. Tetap harus dengan uang ini tuh kita harus tetap cinta dan bangga dan paham. Dengan salah satu kita harus pandai merawat kondisi uang kita. Taruh tempatlah yang di tempat yang aman dan yang nyaman dan tidak merusak uang.
Ya, Jadi, bagi saya sederhananya gitu, Pak. Kan nyarinya susah. Susah. Ya. Harus jaga dong. Jaga. Jadi jangan sampai nyarinya susah, tapi kita diremas-remas atau di staples, itu akan merusak. Karena tadi ternyata dengan merawat uang itu juga di situ ada simbol kedaulatan. Kedaulatan. Luar biasa ini. Walaupun sepele kayaknya, tapi apa namanya, luar biasa dampaknya. Dan Tata Tawin, kenapa kita harus bangga dengan uang kita? Hmm. Karena di uang kita tuh, desain uang kita itu menggambarkan kekayaan budaya, Nah, itu. kekayaan alam kita, keindahan alam kita. Itu yang menyebabkan kita harus bangga, Ya. kan, dengan uang kita, Berbagai cinta, daerah. bangga dan paham dengan rupiah tadi, karena itu menggambarkan kekayaan budaya dan kekayaan alam kita. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan istilahnya diskusi kita hari ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru yang ya tinggal beberapa hari lagi, tapi semoga dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Aswin, oleh Pak Hermanto terkait bagaimana merawat uang dan juga sikap kita menghadapi Natal dan Tahun Baru itu intinya bisa lebih bijak dalam memenuhi kebutuhan. Nggak usah menimbun, tidak usah berlebihan berbelanja, karena tadi sudah dipastikan pemerintah, stakeholder semuanya juga akan tentu prepare untuk bagaimana menghadapi situasi ini agar tetap berjalan kondusif, dan kita orang yang merayakan, bagi kita pun yang merayakannya juga itu bisa tetap tenang, dan ya akhirnya kita bisa sama-sama menikmati situasi ini. Pak Aswin, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga Kang Hilman. Terima kasih Pak Suhermanto, terima kasih. Sama-sama. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Sampai di sini perjumpaan kita di dialog khusus edisi hari ini. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.